kolaborasi, terus bekerja sama, bersinergi, seluruh stakeholder, pemerintah, badan usaha yang lain, kelompok-kelompok UMKM, agar terus bersama-sama menciptakan produk-produk unggulan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan juga kesejahteraan bagi pengurus, anggota maupun mitra. Karena koperasi dibentuk oleh kita untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah Kota Bontang, Pak Asisten, staf ahli dan seluruh kepala OPD. Yang saya hormati sahabat saya, Forum Donasi Daerah yang berdiri. Yang saya hormati Ketua Deklarasda dan juga Ketua Koperasi. Yang saya hormati para peserta upacara dan koperasi dari TNI Polri, Satpol, Damkar, dari ASN, dari pengurus koperasi, dari Asmami, dari ASIK, dan juga dari B. Ya, terima kasih. Mana suaranya B? Suaranya Asmami mana? Asik? Nah, luar biasa. Terima kasih. Dan hadirin sekalian, seluruh para tamu undangan yang berbahagia. Atas nama pemerintah kota, sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Koperasi yang ke-7 pada seluruh koperasi Kota Bontang yang telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat kita semuanya, dan semangat kebersamaan dan kerja keras koperasi-koperasi di Bontang telah berhasil menciptakan peluang usaha, memberikan kesejahteraan kotanya, serta mendukung program-program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Terima kasih pula atas penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh pengurus dan anggota koperasi yang telah bekerja keras pada inovasi dan berkontribusi dalam menjaga koperasi di Kota Bontang. Koperasi di Kota Bontang ini semakin maju, mandiri, berdaya sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya. Selanjutnya, ketika saya membacakan pidato Pak Tete Mas Tuki dalam peringatan Hari Koperasi ke-7 tahun 2024. Bapak Ibu, saudara yang saya muliakan, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur pada Allah Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan kurnianya kita dapat memperingati dan merayakan Hari Koperasi ke-77 dengan tema koperasi sebagai ekosistem untuk konsolidasi, akselerasi, dan eskalasi ekonomi mikro dan kecil. Tema ini sengaja diambil untuk meneguhkan peran strategis koperasi dalam mengantarkan Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, beberapa tahun terakhir ini bangsa-bangsa di dunia tengah menghadapi himpitan krisis yang tidak mudah. Mulai dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, krisis iklim, dan bahkan krisis geopolitik yang puncaknya menambah ketidakpastian dalam segala sendi kehidupan. Tantangan serupa juga terasa dampaknya dan tengah kita hadapi di tanah air, seperti gejolak harga pangan dan ketidakpastian masa panen. Ketidakpastian hanya mungkin bisa kita jawab dengan prinsip kehati-hatian, dengan diagnosa yang benar, dengan formula obat yang tepat, dengan aksi yang cepat, dan yang paling mendasar adalah dengan kebersamaan yang kuat. Pembelajaran inilah yang kita dapati saat melewati krisis pandemi COVID-19 atau bahkan krisis-krisis yang lain yang telah dilewati sebelumnya. Pada peringatan 77 tahun Hari Koperasi kali ini menjadi penting untuk merefleksikan bagaimana agar peran koperasi di tanah air semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian tersebut, khususnya untuk mempercepat ikhtiar kebangsaan keluar dari middle income trap. Dan hari ini pendapatan per kapita rakyat kita diperkirakan baru sekitar 4.909 US dollar
Dan untuk menjadi negara maju di 2045 nanti, pendapatan per kapita ini harus bisa naik setidaknya 5 kali lipat. Pertanyaannya adalah bagaimana target itu dapat dicapai dalam situasi krisis dan serba ketidakpastian. Selanjutnya, apakah target itu dapat tercapai dengan struktur ekonomi yang ada saat ini? Lebih dari 99% dari pelaku usaha di tanah air adalah usaha mikro. Tiap-tiap krisis, populasi usaha mikro semakin melebar hingga menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang kompleks. Tidak hanya antara usaha mikro dengan skala usaha yang lebih besar, tetapi mereka bahkan telah bersaing antar sesama usaha mikro untuk memperebutkan kue ekonomi yang semakin terbatas. Usaha mikro ini pula yang menempati porsi terbesar dari pelaku usaha yang belum mendapatkan akses pembiayaan formal, belum mendapatkan akses inovasi dan teknologi, atau bahkan usaha mereka paling rentan terhadap perubahan lingkungan. Maka mustahil ikhtiar kebangsaan untuk menaikkan pendapatan per kapita 5 kali lipat pada tahun 2045 nanti dapat dicapai dengan mengendalikan struktur ekonomi yang ada saat ini. Koperasi telah menjelma menjadi solusi untuk memberikan kepastian pembelian produk, memberikan kepastian terhadap akses inovasi teknologi, memberikan kepastian terhadap akses kemitraan dan bahkan akses permodalan. Alhamdulillah, RPB yang dikelola oleh koperasi ini telah terbangun dan mulai dikembangkan untuk mengolah produk turunan dari coklat, garam, rotan, bambu, kulit, cabai, dan beberapa komoditi unggulan lainnya di seluruh daerah. Inilah sejatinya masa depan ekonomi kita, masa depan lapangan pekerjaan kelas menengah yang menjanjikan buat generasi muda hari ini dan ke depannya. Model ini pula yang kita percaya dapat mengoreksi sekaligus menaikkan pendapatan per kapita segenap rakyat kita sebesar 5 kali lipat di 2045 nanti. Sekali lagi, untuk menaikkan pendapatan segenap rakyat bukan lagi pendapatan orang per orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, untuk mengupayakan hal tersebut di mana koperasi berperan sebagai ekosistem pendukung ekonomi usaha mikro dan kecil, koperasi harus terlebih dahulu hadir sebagai pemberdaya anggota. Koperasi tidak boleh sekadar memenuhi ambisi sebagian pengurusnya saja. Apabila sampai terperangkap dengan nostalgia di masa lalu, dunia terus berubah. Begitupun koperasi harus terus menyempurnakan gerakannya, menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, koperasi di tengah himpitan krisis dan serba ketidakpastian hari ini harus semakin engineering, yakni memiliki kemampuan adaptasi lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada anggota dan lingkungannya. Untuk itu, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan agar akuntabilitas koperasi harus terus diperkuat. Tata kelola koperasi harus semakin baik sehingga koperasi semakin dipercaya oleh masyarakat. Kita ingin koperasi menjadi pilihan rasional bagi tiap-tiap warga negara untuk menaruh harapan dan mengembangkan usahanya. Maka semangat inilah yang kita ingin lembagakan ke dalam rancangan undang-undang koperasi. Kita berharap agar rancangan undang-undang koperasi segera diundangkan guna memperkuat ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih baik.